Assalamualaikum. Kemarin kita udah ulas kaitan fasting dengan inflamasi kronis ya. Nah, tapi kalau inflamasinya belum pada paham, kublak juga nih ya. Hmm? Untuk melengkapi yang kemarin, yuklah kita ringkaskan terkait esensi inflamasinya itu. Buat yang udah rutin mantau soal kesehatan, mestinya udah tahu sih. Ini semacam inflamasi kronis 101 gitulah ya. Kalau kuliah kesehatan, izin kepada para suhu. Peradangan atau inflamasi di tubuh kita itu ada dua macam. Itu menurut para ahli, pertama dibilang peradangan akut, jebret, kepala benjol kejedot tiang pagar gitu misalnya, atau kena sakit infeksi apa gitu. Ada lagi yang kedua, jenisnya lebih samar-samar, tapi nggak hilang-hilang dalam jangka panjang. Nah, yang nggak hilang-hilang di jangka panjang, inilah yang disebut inflamasi kronis. Karena sifatnya jangka panjang, jadi walau kecil-kecil dan samar-samar, lama-lama dia bakalan memelintir jaringan-jaringan dan organ kita, dan ujungnya dia ini jadi biang keusuran, biang penuaan. Berbagai penyakit macam-macam, khususnya yang oleh ahli disebut sebagai penyakit degeneratif, itu amat sering akar masalahnya dari inflamasi kronis yang makin lama makin merata-rata, yaitu semacam penyakit diabetes dan segenap rangkaian gangguan metabolisme, penyakit jantung kardiovaskuler, penyakit kanker, gangguan otak saraf yang berat-berat kayak gitu, yang merupakan penyebab utama kematian manusia modern, hampir semuanya terkait sama inflamasi kronis ini. Itu deh kira-kiranya. Pertanyaan, timbulnya peradangan tuh kenapa sih? Tentu karena ada pancingannya. Contoh yang akut karena kejedot tadi tuh ya, habis kejedot terus jidat meradang. Itu supaya dia dapat perhatian sepenuhnya untuk segera dihealing kan ya. Begitu udah terhealing, tersembuhkan, peradangannya menyingsing. Jadi secara umum kegunaannya peradangan tuh kayak gitu. Kalau pakai bahasa awam, artinya ya itu ada bagusnya juga. Tapi kalau bisa mesti dijaga, jangan sampai abnormal. Jangan sampai terus-terusan jadi kronis tadi itu. Kalau yang inflamasi kronis, pertamanya, dia itu kelanjutan dari infeksi berkepanjangan yang penyembuhannya nggak tuntas atau yang lama nggak sembuh-sembuh. Kedua, bisa juga banyak keseharian kita yang nggak benar, terus pakem-pakem di tubuh kita itu kepelintir, memancing reaksi autoimun. Pasukan imun itu mestinya kan nyerang unsur-unsur asing. Ya, tapi kalau yang ori pun kepelintir, tubuh kita jadi nggak bisa bedain mana ori, mana KW, mana asli, mana asing. Meradanglah jadinya, dan peradangannya jadi nggak hilang-hilang. Walau seringkali ini awalnya kelas samar-samar saja. Ketiganya karena adanya pancingan atau iritan, sumber iritasi yang terus-menerus muncul. Kayak ini jantungan gitu deh. Kalau nggak ada petasan sih dia sebenarnya tenang-tenang aja. Tetapi kalau terus kampung bakar petasan ganti berganti tiada henti, berbulan-bulan bertahun-tahun, wah cilaka bener. Terus bisa juga inflamasi kronis ini disebabkan oleh gulungan dari inflamasi kronis di sekelilingnya. Jadi ini inflamasi kuadrat gitu. Gara-gara inflamasi kronis terus terjadi percepatan penuaan, percepatan keusuran. Dan karena percepatan penuaan ini, populasi sel-sel kepelintir atau senescent cell jadi makin bertambah, terus mengemisikan racun-racun, iritan-iritan yang memancing inflamasi kronis untuk makin menjadi-jadi. Nah, teruslah jadi lingkaran setan. Kalau tuyul aja mending, ini setan loh, lebih ngede nih. Walah, utamanya itulah pokoknya ya. Ya, karena dampak jangka panjangnya itu jelek, maka inflamasi kronis ini makin kesini, makin selalu diincar oleh para pakar, istilahnya dinormalisasi gitu ya. Semakin inflamasi kronis ini aman terkendali, makin kita awet sehat, awet bugar, awet muda. Dan ini biangnya biang dari segala keusuran atau setidaknya salah satu biangnya. Bahkan bisa juga dibilang, kalau level inflamasi kronis di tubuh kita itu menurun, secara penampilan kita akan cenderung kelihatan lebih glowing, lebih muda dari sebelum-sebelumnya. Karena itulah, kalau kita mau sehat secara jangka panjang, kita mesti paham dan terus fokus mengendalikan yang satu ini, yaitu mengendali kuda supaya baik jalannya dan mengendalikan inflamasi kronis. Catatan nih sekarang. Gimana caranya untuk mengendalikan dan meredamnya? Tentu ini mesti dipahami dulu akar masalahnya. Dan makin ke sini, pakar-pakar makin dalam tuh pemahamannya, walaupun belum bisa dibilang katam juga. Kata-kata kunci yang terkait inflamasi kronis atau chronic inflammation tuh ya, senescent cell tadi, terus oxidative stress, chronic stress, radikal bebas, ROS atau reactive oxygen species. Seperti itulah ya. Kalau untuk mengatasinya, orang bilang healing, rejuvenation, antioksidan, apa lagi tuh. Nah, kalau makin paham kata-kata kunci itu, insya Allah pemahaman terkait inflamasi kronis akan makin bertambah. Terus ditindaklanjuti.
Kalau udah dipahami terus didiemin aja sama aja bohong kan ya. Strateginya apa? Hasil googling bilangnya ya mesti pakai strategi pengendalian yang proaktif gitu. Widih, strategi pengendalian inflamasi proaktif tuh kayak bombastik sih ya istilahnya. Tapi beneran, kemarin saya baca di internet, judulnya untuk mengatasi inflamasi kronis memang kayak gitu. Dalam bahasa terang nih, kata kuncinya di situ modifikasi atau normalisasi gaya hidup atau lifestyle. Tata diet dan fasting, mesti ada disiplinnya, jangan kebanyakan makan minum, terus asupannya juga diatur, supaya yang sifatnya pro-inflamasi diminimalkan, dan yang sifatnya anti-inflamasi dimaksimalkan. Terus dari waktu ke waktu, mesti ada kondisi berhenti, masukkan, atau fasting. Berikutnya, tata rehat dan aktivitas. Ini juga mesti disiplin. Kalau supermarket itu malah pro-inflamasi. Dan itu memperlambat healing. Kalau rajin olahraga, olah fisik, dan punya sejumlah laku sehat, itu bisa anti-inflamasi. Kecukupan rehat dan tidur itu juga penting. Terus kesesuaian keseharian kita dengan ritme biologis atau ritme sirkadian kita, nyeklik dengan semesta, itu juga penting. Berikutnya, tata stres. Ini sumber stres bisa macam-macam. Yang terbaik itu kalau pas, kelewat stres itu jelek, kurang stres, kurang beban, itu juga semua serba slow, ujungnya ambyar. Hormon stres pasti terkendali, hormon-hormon kebahagiaan mesti optimal. 3 kelompok besar itulah untuk pengendalian inflamasi kronis. Nah, kalau udah kelanjuran, selain pelurusan di 3 jalur lifestyle tadi, bisa pakai treatment kedokteran juga, bisa pakai obat-obatan, obat anti-inflamasi. Ada yang kelas steroid, ada yang non-steroid kayak gitu. Bisa juga pakai terapi yang menarget peredam reaksi atau autoimunnya tadi. Atau cara lain, tapi sebenarnya yang paling situ itu pendekatan yang holistik. Ibarat kata, inflamasi itu genteng rumah kita bocor, hantainya dipel, taruh-taruhin ember, tapi kalau yang kebocoran didiemin aja, hancur juga tuh rumah. Yang benar, yang bagus, ya udah. Sementara malam-malam hujan, bocornya ditahan dulu pakai ember, tapi kapan gitu, besoknya segera ya gentengnya diberin sampai setuntasnya. Inflamasi kronis juga kayak gitu. Walaupun kalau pas darurat bisa pakai obat-obatan dan terapi tadi itu, kalau mau benerin tuntas, ya mesti menyeluruh. Perlu disadari nih ya, semakin umur, pengendalian inflamasi itu makin riweh. Dan terkait inflamasi ini, sebetulnya ada paradoks-paradoksnya juga. Contoh nih, orang olahraga gitu ya. Kalau terlalu jaman, dia nggak berdampak, tapi kalau intens, jangka pendek, dia malah cenderung munculin inflamasi, yaitu inflamasi yang akut. Tapi secara jangka panjang, dia meredam inflamasi kronis. Contoh lain, aspan-aspan antioksidan. Ya, diperlukan untuk meredam inflamasi. Tapi kalau kebablasan, ribut juga. Karena kan tadi itu, dalam keadaan tertentu, mekanisme inflamasi ini sebenarnya merupakan mekanisme alami yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan seterusnya lah ya, 2 itu tadi sekedar contoh saja. Intinya di sini, kalau mau sehat, pahami benar soal inflamasi kronis. Dan gitu terus mainkanlah jurus-jurusnya, karena ya dia itu merupakan salah satu biang garuknya dari penuaan, keusuran, dan bermacam penyakit degeneratif yang ngeri-ngeri. Walaupun di sisi lain dia ada gunanya juga. Oke deh, terima kasih.